dapat kayaknya. Oh jangan. Ada. Cek. Selamat malam. Siapa yang bersuka cita malam hari ini? Luar biasa. Berarti ini hujan tidak mengganggu orang semangat malam hari ini. Saya ada pertanyaan. Siapa di sini yang nggak suka makan? Saya anggap yang tertawa ini suka makan kan? Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa di sini malam ini yang suka makan? Iya, Bang. Cuma beberapa juga ini ya. Oke, malam hari ini kita akan sedikit belajar ya. Ini materinya bukan saya yang buat saudara-saudara, tapi melalui ilham dari Tuhan. Ada sebutan mengatakan you are what you eat. Apa itu artinya saudara-saudara? Anda adalah apa yang Anda makan, saudara-saudara. Tadi di atas meja sana luar biasa makanannya, saudara-saudara. Sangat mengenakan. Oke, kita akan belajar sedikit, saudara-saudara ya. Jadi malam ini kita akan belajar dari buku-buku yang diilhamkan oleh Tuhan. Apa saja, saudara-saudara? Hidup sehat melalui tidak makan terlalu banyak rempah-rempah. Ini kata terlalu banyak. Kebanyakan orang makan untuk kenyang atau kenyang bagaimana ya sebutannya pendeta? Ya, dilema ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup, pendeta? Makan untuk hidup. Tapi untuk beberapa orang hidup untuk makan. Ya, akhirnya seksi konsumsi dan tubuh pun menjadi membesar. Ada buku petunjuk diet dan makanan Anda, mungkin ke belakang tidak terlalu terbaca. Apa kata saudara-saudara? Hindari makan terlalu banyak rempah-rempah dan jangan makan terlalu banyak ragam makanan setiap kali kamu makan. Cukuplah 3 atau 4 macam. Kalau dulu saudara-saudara mungkin pernah mendengar 4 sehat, 5 sempurna. Tapi ada yang bilang 1 sehat, 5 disempurnakan. Berat juga nih saudara-saudara. Tapi buku ini mengatakan cukuplah 3 atau 4 macam. Ya, apa maksudnya ini saudara-saudara? Ada yang tahu? Jadi sekarang dunia kesehatan sudah merubah, saudara-saudara. Kalau Kemenkes bilang isi piringku. Kalau pakar ahli gizi mengatakan apa? Gizi seimbang, ya saudara-saudara. Kalau buku yang berikutnya, kutipan lanjutnya, jauh lebih baik kalau kita hanya memakan 2 atau 3 ragam makanan satu kali makan. Apa artinya saudara-saudara? Pasti pernah mendengar sebutan karbohidrat, lemak, dan protein. Ini yang dimaksud 2 atau 3 satu kali makan. Ya, karena karbohidrat sumber energi, protein untuk membangun sel tubuh. Ya, protein, lemak juga demikian sebagai sumber cadangan. Tapi yang sering menjadi masalah, orang banyak menilai 2 atau 3-nya ini yang sama, saudara-saudara. Yang idealnya 2 atau 3 ini adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Bukan 3-3-nya lemak, bukan 3-3-nya protein, bukan 3-3-nya karbohidrat. Ya, ada yang makan Indomie campur nasi dengan kentang. Itu 3-3-nya karbohidrat. Ada yang makan, apalagi kalau sudah ada pesta, saudara-saudara. So di situ ada daging, daging sapi, daging ayam. Kalau untuk ayam ada yang masak RW, ada yang masak ini. 3-3-nya daging, saudara-saudara. Ya, bagi teman-teman yang mungkin meyakini vegetarian, demikian juga sayur-sayuran saja yang ada di dalam situ.
saudara-saudara. Jadi yang seimbang, saudara-saudara, 2 atau 3, tetapi yang mewakili 3 tadi, karbohidrat, lemak, dan protein. Berikutnya, kutipan yang berikut. Begitu banyak ragam makanan yang dimasukkan ke dalam perut sehingga terjadilah fermentasi. Keadaan ini akan menimbulkan penyakit akut lalu kematian seringkali menyusul. Ini yang saya sebut tadi. Lemak dimakan secara bersamaan. Padahal lemak ini sangat mengganggu sistem pencernaan, makanya cepat capek. Akhirnya terganggu itu hati. Akhirnya ya itu petak menjadi bagian. Saudara-saudara. Sama juga kalau ada yang suka makan kayak buah-buahan. Buah-buahan saudara-saudara tidak boleh sembarang makan juga ternyata. Karena buah-buahan itu cepat dicerna. Kok sudah dicerna? Apalagi sekarang lagi ngetren apa itu ikan salad. So ikan digoreng itu aduh luar biasa. Kok ada DP salad? DP salad pakai ngenas. Jadi gabung dengan asam. Akhirnya tidak heran masuk ke dalam tubuh secara berulang itu akhirnya menjadi bahaya, saudara-saudara. Tidak heran penyakit akut lalu kematian segera menyusul. Itu dia. Apalagi buku lain katakan, biji-bijian dan buah-buahan yang disediakan bebas dari lemak dan dalam keadaan alamiah sedapat mungkin haruslah menjadi makanan semua orang yang mengaku mempersiapkan diri untuk diubahkan menjadi warga surga. Ada juga pernah bilang sama saya, dokter, ini tapi orang tua hanya makan buah, hanya makan sayur. Tapi kembali saya jelaskan tadi, penyajiannya yang salah. Ya, ada literatur mengatakan kalau buah dimakan bersama dengan minum dengan susu tidak bagus, saudara-saudara. Malah itu menjadikan masalah buat tubuh. Karena apa? Organ pencernaan capek untuk mencerna makanan tersebut. Karena kalau buah-buahan paling cepat dicerna. Kalau cepat dicerna, kalau ditambah lagi dengan susu atau yang lainnya, malah menjadi racun. Ya, makanya tidak heran makanan-makanan yang bersifat asam mudah basi. Kenapa? Terjadi fermentasi. Berikut, ini saya poinnya. Allah telah melengkapi manusia dengan bahan makanan berkelimpahan untuk memuaskan selera makan yang tidak dirusakkan. Buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran yang disajikan dengan cara yang sederhana, bebas dari rempah-rempah dan lemak dalam segala jenisnya, dicampur dengan susu atau rum, merupakan makanan yang paling menyehatkan. Jadi kembali, makanan kelas 1 di Alkitab katanya biji-bijian dan buah-buahan. Tapi saudara-saudara perlu ketahui, biji-bijian ini juga tidak boleh sembarang makan. Karena kalau biji-bijian yang satu dengan biji yang satu dimakan secara bersamaan, ternyata itu tidak bagus dalam tubuh. Ya, apalagi kalau disajukan dengan campuran-campuran rempah-rempah yang lainnya. Ya. Berikut kita cepat-cepat saja. Ini kalau dari buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab, katanya apa? Jikalau anak-anak ini telah dididik sejak masa bayi mereka untuk memakan hanya makanan yang sehat saja, yang disediakan dengan cara yang sederhana sekali, sambil mempertahankan zat alamnya sebanyak-banyaknya dan menjauhkan daging, lemak dan segala macam rempah-rempah. Saat ini anak-anak yang punya anak-anak, coba ini perhatikan. Siapa anak-anak yang suka makan ciki? Itu adik so angkat tangan takut. Ini saudara-saudara yang dimaksud rempah-rempah. Yang paling ngetren sekarang apa saudara-saudara? MSG, monosodium glutamate. Itu yang sering dicampurkan ke makanan-makanan. Siap saji, enak di mulut tetapi tidak bagus bagi tubuh. Apalagi untuk anak-anak saudara-saudara. Tidak heran sekarang anak-anak mudah atau cepat sakit karena ini MSG, rempah-rempah yang dikategorikan MSG, di mana di situ ada gula dan garam. Memang enak saudara-saudara di lidah.
ya, tapi ternyata itu menurunkan fungsi otak. Nggak heran anak-anak sekarang orang sebutnya tell me, mudah telat mikir, mau disuruh nganga-nganga karena sudah terekspos dengan MSG. Nggak heran anak-anak sekarang kepintarannya juga pun sudah berkurang, dan yang paling sering sistem kekebalan tubuh jadi rusak. Makanya anak-anak mudah sekali sakit. Makanya buku ini mengingatkan orang-orang tua harus menjaga makanan yang sehat untuk anak-anak. Jadi kalau yang masih suka makan itu micin, mulai malam ini kurang-kurang saja. Berikut ini Allah mengajak orang tua supaya melindungi anak-anak mereka dari pemanjaan selera makan. Meja makan orang tua yang baik jangan-jangan sekali-sekali dipenuhi oleh makanan-makanan yang mengandung bumbu dan rempah-rempah. Ini yang saya tadi sampaikan, MSG, monosodium glutamate. Banyak ragam, entah itu Ajinomoto, Roiko, dan yang lain-lainnya. Enak makanan, tapi itu merusak tubuh secara perlahan-lahan. Dan kalau itu sudah diberikan kepada anak-anak sejak dini, orang bayangkan hanya dalam beberapa tahun akan sering terserang penyakit. Nah, ini penyakit-penyakit kita tidak mau sampaikan lebih dalam, tapi yang poin yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, makanan yang 3 hal, karbohidrat, lemak, dan protein, orang makan secara seimbang. Karena kalau sembarang campur, sembarang mengolah, itu bisa menjadi beban bagi tubuh orang. Apalagi kalau makannya malam-malam, mungkin saudara-saudara pernah alami, akhirnya tengah malam malah tidak enak di sini. Karena apa? Tubuh sudah lelah, perlu istirahat, tapi orang hantam terus dengan makanan-makanan yang berlebihan. Demikian juga orang pelidah mungkin terbiasa dengan bumbu-bumbu penyedap. Rempah-rempah yang dimaksud ini adalah bumbu-bumbu penyedap. Yang paling sederhana, rica, saudara-saudara. Rica sedap di mulut, tapi ternyata itu sangat mengganggu organ pencernaan. Jadi kiranya mulai malam ini pelajaran singkat mengingatkan orang agar menjaga pola makan supaya tubuh orang tetap sehat. Sekian, amin.